Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bastoni dan Lautaro percepat pemulihan, jelang laga Fiorentina versus Inter Milan. Inter Milan mendapatkan angin segar jelang laga pekan ke-30 Serie A, melawan Fiorentina. Dua bintang utama, Alessandro Bastoni dan Lautaro Martinez, dikabarkan tengah mempercepat proses pemulihan demi bisa tampil di pertandingan penting tersebut. Laga yang akan digelar di Stadio Artemio Franchi ini menjadi momen krusial bagi Inter Milan, dalam upaya menjauh di puncak klasemen Serie A. Kabar positif datang dari lini belakang. Alessandro Bastoni dilaporkan hampir pulih sepenuhnya dari cedera yang membuatnya absen saat Inter ditahan imbang oleh Atalanta pekan lalu. Situasi berbeda dialami Lautaro Martinez. Striker andalan Inter tersebut memang telah meningkatkan intensitas latihan individunya, namun kondisinya masih belum sepenuhnya meyakinkan. Inter Milan bidik Leo Ostigard, solusi murah untuk revolusi lini pertahanan. Inter Milan mulai bergerak agresif menyambut bursa transfer musim panas 2026. Fokus utama Nerazzurri kini tertuju pada sektor pertahanan, dengan nama Leo Ostigard muncul sebagai target konkret dari Genoa. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter siap mempertimbangkan langkah serius untuk mendatangkan bek tangguh asal Norwegia tersebut, dengan banderol yang relatif terjangkau, yakni sekitar 12 juta euro. Salah satu faktor utama yang membuat Inter tertarik adalah harga transfernya. Dengan nilai sekitar 12 juta euro, Ostigard dianggap sebagai opsi ekonomis dibanding target lain seperti Tarik Muharemovic yang berpotensi memiliki harga lebih tinggi. Dalam situasi di mana Inter juga harus mengatur keseimbangan finansial, transfer ini bisa menjadi solusi ideal antara kualitas dan biaya. Marcus Thuram tetap dipanggil timnas Prancis, meski performa menurun di Inter Milan. Kabar mengejutkan datang dari skuad tim nasional Prancis. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, tetap mendapatkan panggilan dari pelatih Didier Deschamps meski tengah mengalami penurunan performa di level klub. Keputusan ini memicu perdebatan, namun juga menunjukkan betapa besarnya kepercayaan Deschamps terhadap kualitas sang pemain. Salah satu alasan menurunnya performa Thuram adalah absennya tandem utamanya, Lautaro Martinez. Tanpa kehadiran El Toro, Thuram terlihat kesulitan menemukan ritme permainan terbaiknya. Kombinasi keduanya selama ini menjadi salah satu kekuatan utama lini serang Inter. Pelatih Christian Chivu pun tetap memberikan kepercayaan kepada Thuram, sambil menunggu kembalinya Lautaro ke lapangan. Meski performanya sedang menurun, Didier Deschamps tetap memasukkan Thuram ke dalam skuad France National Football Team untuk jeda internasional bulan ini. Keputusan ini menegaskan bahwa Deschamps masih melihat potensi besar dalam diri Thuram, terutama menjelang persiapan menuju Piala Dunia 2026. Marotta percaya diri Inter raih Scudetto, kami kelinci yang harus dikejar. Persaingan gelar Serie A musim ini semakin memanas, namun Inter Milan tetap tenang. Presiden klub, Giuseppe Marotta, menegaskan keyakinannya bahwa Nerazzurri mampu mempertahankan posisi puncak dan meraih Scudetto musim ini. Dalam pernyataannya di sebuah acara di Milan, Marotta menggunakan metafora menarik untuk menggambarkan situasi timnya saat ini. Inter adalah kelinci yang sedang dikejar oleh para rival. Menurut Marotta, posisi sebagai pemuncak klasemen justru menghadirkan tekanan yang lebih besar dibandingkan tim yang mengejar. Kami adalah kelinci yang harus dihentikan, ini adalah posisi yang paling sulit, ujarnya. Lebih mudah menjadi pemburu, tapi kami kompetitif dan yakin bisa melakukannya. Pernyataan ini mencerminkan mentalitas kuat Inter Milan, yang tetap percaya diri meski tekanan semakin meningkat. Persaingan semakin ketat setelah rival sekota, AC Milan, berhasil memangkas jarak poin usai kemenangan di laga derby. Kini, tekanan nyata mulai dirasakan oleh skuad asuhan Christian Chivu yang harus menjaga konsistensi di pekan-pekan krusial.
Sulit dapatkan Nico Paz, Inter Milan alihkan target ke bintang Como, Martin Baturina. Setelah kesulitan mendekati bintang muda Nico Paz, kini Inter Milan mengalihkan perhatian ke rekan setimnya di Como, yakni gelandang serang kreatif Martin Baturina. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas strategi transfer Inter yang terus berburu pemain muda potensial, demi menjaga dominasi di Serie A. Martin Baturina tampil impresif sejak bergabung dengan Como. Didatangkan dengan nilai sekitar 17 juta euro, pemain asal Kroasia ini langsung menunjukkan kualitasnya di level tertinggi. Performa tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain muda paling menonjol di tim yang bermarkas di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Inter Milan siapkan suksesor Calhanoglu, Orkun Kokcu masuk radar Nerazzurri. Inter Milan dikabarkan telah mengidentifikasi gelandang milik Benfica, Orkun Kokcu, sebagai calon penerus Hakan Calhanoglu di lini tengah. Langkah ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan Calhanoglu bersama Nerazzurri, yang mulai mempertimbangkan opsi generasi skuad demi menjaga daya saing di level tertinggi. Menurut laporan media Turki, Fotomak, nama Orkun Kokcu muncul sebagai kandidat kuat pengganti. Gelandang berusia 25 tahun ini dikenal sebagai pemain kreatif dengan visi permainan tajam dan kemampuan distribusi bola yang luar biasa. Kariernya semakin menanjak sejak bersinar bersama Feyenoord, sebelum akhirnya bergabung dengan Benfica. Meski kini dipinjamkan ke Besiktas, masa depannya di Istanbul tampaknya tidak akan berlanjut lama. Hal ini membuka peluang besar bagi Inter Milan untuk masuk dalam perburuan. Rumor transfer Manu Kone ke Inter Milan kembali menguat. Rumor transfer Manu Kone ke Inter Milan kembali mencuat, menjelang jendela transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari media Italia, Il Messaggero, rumor mengenai ketertarikan Inter terhadap Kone terus beredar tanpa bantahan dari pihak manapun. Situasi ini tentu menarik, karena biasanya klub atau pemain akan segera meredam spekulasi jika memang tidak ada dasar kuat. Namun, dalam kasus ini, tidak ada pihak yang tampak terganggu oleh rumor tersebut, bahkan cenderung membiarkannya berkembang. Hal ini memunculkan dugaan bahwa peluang transfer tersebut memang masih terbuka lebar. Ketertarikan Inter terhadap Kone bukan tanpa alasan. Tim asuhan Christian Cifu tengah mencari tambahan tenaga di lini tengah, terutama pemain dengan karakter kuat dalam duel, mobilitas tinggi, dan kemampuan distribusi bola yang solid. Kone dinilai memiliki semua atribut tersebut. Gaya bermainnya yang agresif namun tetap teknis membuatnya menjadi sosok ideal untuk memperkuat kedalaman skuad Nerazzurri.